Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrunillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limasyayikhihim wa liman ajazahum ila muntaha isnadihim ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. Saudara-saudara sekalian, para pemirsa, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah yang sampai pada bab ke-13 ya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in serta semua umat Islam yang senantiasa istiqomah menjalani kehidupan ini di jalan yang telah beliau tunjukkan, di jalan yang telah beliau tempuh. Mudah-mudahan kita semua nanti di yaumil qiyamah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala berada di dalam barisan umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Baik, bab ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu tsalits asyar. Al-babu tsalits asyar. Al-aqidatul islamiyatu hiya al-asasul wahid indal mu'min tubna 'alaiha jami'u afkarihi wa yanbathiqu anha nidhamu hayatihi. Akidah Islamiyah adalah satu-satunya asas bagi seorang mukmin yang dibangun di atasnya semua pemikirannya dan lahir darinya sistem kehidupannya. Jadi ketika seseorang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semua bangunan pemikirannya itu berada di atas landasan yang jelas, yaitu akidah Islam. Dan itu adalah satu-satunya asas bagi dia. Demikian pula sistem kehidupannya, nidham hayati, sistem kehidupannya itu tiada lain kecuali lahir dari akidah Islamnya. Inilah menjadi sangat urgen bagi kita untuk memastikan bahwa semua pemikiran yang kita adopsi itu memang berasal atau lahir dari akidah Islam. Kita lihat catatan kaki ini. Qala Nabhani rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Nidhamul Islam halaman 26. Amma kaunul fikrah al-kulliyati asasan fa innaha hiya al-aqidah. Adapun fikrah kulliyah, pemikiran yang menyeluruh, yaitu pemikiran tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta apa yang ada sebelum kehidupan, apa yang ada setelah kehidupan, dan kaitannya ya, antara kehidupan kita ini dengan apa yang ada sebelum dan sesudahnya, itu fikrah kulliyah.
Adapun keberadaan fikroh kuliah tadi itu sebagai asas, fa innaha hiya al-aqidah. Maka sesungguhnya fikroh kuliah tadi itulah adalah akidah. Itulah akidah. Akidah yang bisa menjawab dari mana manusia berasal, untuk apa dia hidup, dan kemana setelah kematiannya. Itu akidah. Nah, akidah inilah yang merupakan al-qaidah al-fikriyah. Wahyal qaidatul fikriyah. Akidah ini menjadi landasan berpikir. Menjadi kaidah di dalam berpikir. Artinya, manusia tidak berpikir. Manusia yang sudah mengimani akidah Islam, itu tidak berpikir, tidak mengambil sebuah pemikiran, kecuali dia memastikan dahulu bahwa pemikiran tadi itu lahir dari akidah Islam. Lahir dari akidah Islam. Bukan sekedar sesuai dengan akidah Islam, tetapi harus lahir dari akidah Islam. Wahyal qiyadatul fikriyah. Ya. Dan akidah Islam tadi itu juga menjadi al-qiyadah al-fikriyah. Pemimpin di dalam berpikir. Semua pemikirannya mengikuti itu, mengikuti kemana akidah Islam ini berjalan. Tidak mengambil jalan yang lain. Ya. Al-qiyadah al-fikriyah. Kepemimpinan di dalam berpikir. Wa ala asasiha, dan di atas asas ini, ya, di atas asas akidah Islam inilah yuta'ayyanu ittijahul insani al-fikri, ditentukan arah pemikiran manusia, wa wijhatu nadrihi, dan juga pandangan hidupnya, fil hayati, di dalam kehidupan. Wa alaiha, dan di atas akidah Islam ini pula tubna jami'ul afkar, dibangun semua pemikiran. Wa anha, dan darinya tanbathiqu jami'u mu'alajati masyakil hayat. Ya, lahir, memancar semua solusi problematika kehidupan manusia. Jadi seorang yang beriman itu memiliki pandangan hidup yang khas, yaitu pandangan hidup yang berasas pada akidah Islam, pada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, keimanan kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada Al-Qur'an dan kitab-kitab sebelumnya, keimanan akan hari kiamat dan seterusnya. Di atas semua itulah dia menata pemikiran, dia mengambil pemikiran. Tidak akan dia ambil sebuah pemikiran, suatu ide apapun yang tidak berasal dari akidah Islam. Tidak berasal dari akidah Islam. Allah Subhanahu wa taala tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا." Dan tidaklah layak bagi seorang mukmin, bagi seorang yang beriman, laki-laki, wala mu'minatin, maupun perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu, ketika Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah memutuskan amron, suatu perkara, ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim, ada bagi mereka pilihan khiyar, ada pilihan yang lain, ya, ada pilihan ketetapan yang lain dari perkara mereka. Tidak layak seorang beriman berperilaku seperti itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah memutuskan suatu perkara ini hukumnya A, akan ada pilihan hukum yang lain bagi dia. Nah, itu tidak layak. Wa may ya'sillaha wa rasulahu, dan barang siapa durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, berarti memilih hukum-hukum yang lain tadi, kan, ya, tidak mengikuti hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, faqad dhalla dhalalan mubina, maka orang ini telah sesat dengan kesesatan yang
jelas, yang nyata. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ayat ini menjadi dasar, menjadi dalil bahwa seorang mukmin itu mesti terikat dengan akidah Islam, mesti terikat dengan syariat Islam, yang mana syariat Islam itu memang lahir dari akidah Islam. Barakallahu. Kemudian sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan di dalam perkara kami ini, di dalam agama ini, ya, ma laysa minhu, yang tidak berasal darinya, tidak berasal dari agama Islam, tidak memiliki akar dari akidah Islam, tidak memiliki basis landasan dari akidah Islam, fahuwa raddun, maka orang itu tertolak. Maka apa yang dia bawa itu tertolak. Nah, inilah kaidah penting di dalam kehidupan seorang mukmin. Seorang mukmin itu ketika menerima atau menolak suatu ide, suatu perkara, itu akan dia lihat apakah ide tadi itu minal Islam aula, berasal dari Islam atau tidak. Nah, berasal dari Islam itu maksudnya memiliki landasan, ya, akidah Islam. Bukan sekedar sesuai dengan Islam atau tidak. Bukan itu. Tetapi berasal dari akidah Islam atau tidak. Maka jangan sampai seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menerima atau menolak sesuatu itu tidak didasarkan pada kaidah ini. Tetapi menerima atau menolak sesuatu itu dia memiliki landasan yang lainnya, memiliki standar yang lain. Padahal sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang mulia yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah ini, jelas sekali bahwa prinsip seorang Muslim ketika menolak atau menerima sesuatu, dia pastikan, ya, landasannya apa. Ya. Ini berasal dari Islam atau tidak. Ya. Ketika suatu ide itu bukan berasal dari Islam, ya, ma laisa minhu, itu tertolak. Tertolak. Nah, begitulah seorang mukmin. Jangan sampai sebaliknya, ada ide yang jelas-jelas berasal dari Islam, memiliki basis akidah Islam, ada di dalam Al-Quran, ada di dalam As-Sunnah, tapi dia tolak. Kenapa? Ya karena memiliki landasan yang lainnya. Nah, itu bukan sikap seorang mukmin. Wa na'udzubillah min dzalik. Kemudian ada sebuah hadis pula dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah ibnu Amr ibnu As, ya, radhiyallahu anhu, yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia hawanya itu, hawa nafsunya itu mengikuti lima ji'tu bihi, mengikuti apa yang aku datang dengannya, yaitu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak beriman seseorang sampai orang itu menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bawa, yaitu al-haq, wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Islam. Orang yang seperti ini baru bisa dikatakan beriman. Ya, hadis ini sejalan dengan ayat tadi, ya. Dengan ayat wa makana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Sejalan juga dengan ayat ayat 65-an, ya, di dalam Quran surah An-Nisa. Benar ya, ayat 65. Iya betul, ayat 65.
Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum wa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Rabbmu, mereka itu tidak beriman hingga mereka menjadikan engkau, wahai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati pada jiwa mereka itu adanya keberatan terhadap apa yang telah engkau putuskan, dan mereka itu tunduk setunduk-tunduknya terhadap apa-apa yang menjadi keputusan Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim rahimahullah ta'ala di dalam kitab As-Sunnah beliau. Kitab ini merupakan salah satu di antara al-masadir al-asliyah ya, dalam perkara hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi di dalam kitab beliau ini memang ya, dia ditulis sebagaimana Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya, yang di situ disampaikan hadis lengkap dengan para perawinya. Nah, hanya saja sebagaimana catatan kaki ya, menyebutkan di sini wa fi isnadihi Nuaim ibnu Hammad, ya, Nuaim ibnu Hammad. Di dalam sanad hadis ini, sanad hadis ini la yu'minu ahadukum ini, ada perawi bernama Nuaim ibnu Hammad, dan beliau itu statusnya sebagai rawi ya itu soduk kathirul khata, ya, soduk jujur, ya. Derajat soduk itu kan berarti di bawah derajat siqah, ya. Kathirul khata, nah sering salah gitu. Ini sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab Taqrib Tahdhib, ya, tentang status Nuaim ibnu Hammad. Nah, akan tetapi ya, meskipun sanad dari hadis ini itu ada perawi yang kurang kuat, ya, tetapi hadisnya bukan sanadnya, hadisnya, ya, isi hadis ini itu disahihkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya, dan beliau cantumkan hadis ini sebagai salah satu hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah beliau, dan beliau katakan di dalam kitab tersebut bahwa hadis ini sahih, hadisnya sahih meskipun sanadnya ada persoalan. Jadi intinya hadis ini diterima, yaitu bahwasanya tidak beriman seseorang, ya, kata Rasulullah SAW, hingga orang tadi itu menjadikan hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dia tidak mengikuti hawa nafsunya, ya, tidak pula mengikuti hawa nafsu orang lain di dalam memandang kehidupan ini, tetapi mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian para pemirsa sekalian, barakallahu fikum. Nah, ini adalah pembahasan bab ke-13 dari kitab Al-Kawakib Al-Lama'ah, Al-Aqidatul Islamiyatu hiyal asasul wahid indal mu'min tubna 'alaiha jami'u afkarihi wa yanbathiqu anha nidhamu hayati. Akidah Islam adalah satu-satunya asas bagi seorang mukmin yang di atasnya dibangun semua pemikirannya dan lahir darinya sistem kehidupannya. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.